Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah, merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bab i'rab dan bina. Babul itu bentar. Nah, al-i'rabu bermula i'rab itu jadi al-i'rabu bermula i'rab itu. Jadi i'rab di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah yang dirafa'kan dengan ibtidaiyah atau ibtida namanya. Taghyiru awakhiril kalimi adalah perubahan akhir-akhir sebuah kata. Ikhtilafil awamilid dakhilati, karena perbedaan amil-amil yang masuk alaiha kepadanya kalim. Lafzan atau takdiran, baik perubahannya itu secara lafziyah atau takdirian. Jadi al-i'rabu mubtada, taghyiru khabarnya, khabar marfu tanda rafa dhammah, taghyiru mudhaf awakhiri mudhafun ilaih, awakhiri mudhaf kalimi mudhafun ilaih. Nah, lafzan takdiran ini bisa kita i'rab sebagai maf'ul mutlaq dari taghyiru taghayyura lafzin. Itu perubahan dengan perubahan secara lapas, tetapi mudhafnya dibuang, jadi mudhafun ilaihnya menempati posisi mudhaf, menempati posisi maf'ul mutlaq itu. Taghayyura lafzin menjadi lafzan secara lapas. Atau hal, bisa kita jadikan hal, kita takwil jadi malfuz, yaitu yang hal keadaannya dilapaskan. Atau bisa juga naz'il khafid, yaitu kita takdirkan fi maknanya, yaitu kita takdirkan makna fi. Takdiran atap kepada lafzan ini. Nah, jadi i'rab itu perubahan akhir satu kata karena perbedaan amil-amil yang masuk terhadap kalim itu, baik secara lapas ataupun secara takdir. Nah, wa aqsamuhu arba'atun, dan bermula ini bagian-bagiannya i'rab itu ada 4. Mana saja 4? Pertama raf'un, yaitu rafa, nasab, khafat, dan jazam. Nah, ini bagian-bagian dari i'rab. Di sini di dalam yaitu al-i'rabu, yaitu qadamahu 'alal bina'i. Jadi musannif kata Syahadal di Kawakib itu didahulukan pembahasan tentang i'rab. Kenapa? Didahulukan terhadap pembahasan tentang dari bina li isolatihi wa syarfihi bin difa'il khata'i fil lafzi. Jadi isim i'rab itu didahulukan li asalatihi karena asalnya isim itu i'rab, wa li syarfihi, dan karena mulianya i'rab itu bin difa'il khata'i, yaitu bisa terhindar dari kesalahan fil lafzi di dalam bil lafzi bihi, di dalam melapaskan dengannya isim yang mu'rab ini. Nah, itu maksudnya, itu penjelasannya di dalam di sini. Wa syarfi mahallihi, dan mulia
mulia tempatnya, kedudukannya isim itu. Alladzi huwal ismu, yaitu dia itu isim, yaitu i'rabanya itu yaitu lebih mulia. Maksudnya i'rab itu isim itu lebih mulia dari fi'il. Kan yang di i'rab itu kan isim. Asalnya isim itu dia itu mu'rab, sedangkan fi'il itu asalnya dia mabni. Sedangkan mu'rab itu di sini untuk isim. Nah, kenapa dia lebih mulia isim? Mungkin di sini karena isim itu kebanyakan yang lebih dibutuhkan ketimbang isim butuh kepada fi'il. Tetapi fi'il yang butuh kepada isim. Seperti itu. Jadi isim itu yang musnadu ilaih. Qoma Zaidun. Nah, lapas qoma itu butuh kepada fa'il. Fi'il itu butuh kepada fa'il. Fa'il itu isim. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari kawakib di dalam. Nah, wa aqsamuhum, kita ulang sekali lagi. Macam-macam i'rab itu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nah, fadil asma'i min dzalika, maka bagi isim-isim dari yang demikian itu dari apa namanya? Falil asma'i min dzalika, dan bagi isim-isim dari yang demikian itu, dari yang demikian i'rabannya itu ada rafa. Ada i'raban rafa, nasab, khafat, wala jazma fiha. Dan tidak ada i'raban jazam pada isim itu. Kenapa? Karena jazam itu khusus bagi i'raban isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Dan bagi fi'il itu dari yang demikian i'rab itu ada dia itu i'raban rafa, nasab, jazam, dan tidak ada i'raban khafat pada fi'il. Kenapa? Karena khafat itu khusus masuk pada isim. Jadi kata atau jumlah lil asma'i ini jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, khabar muqaddam. Nah, raf'u di sini jadi mubtada muakharnya. Nah, itu tentang i'rab, yaitu perubahan akhir. Nah, lawan katanya yaitu bina. Apa arti bina? Yaitu luzumu awakhiril kalimi. Itu tetapnya akhir-akhir kata. Harakatan yaitu baik bentuk baik harakatnya ataupun sukun, yaitu baik sukun artinya dia itu tetap dengan harakat, artinya dia itu mabni dengan harakatnya itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, sukunan, atau dia itu mabni menggunakan sukun. Jadi contoh yang untuk berharakatnya itu misalnya di dalam kitab ini haula'i, fa inna akhirahu, maka sungguh kata akhir dari kata haula itu maksurun fi jami'i ahwali, itu dikasrahkan pada sekalian kondisi-kondisinya. Al sukunan, atau dia itu tetap, yaitu mabni sukun. Contohnya man dan kam. Tapi di sini tidak ada contoh untuk di sini. Mungkin di bawahnya di sini ada. Wa anwa'uhu, dan anwa'nya itu yaitu macam-macamnya bina itu arba'atun, itu ada 4. Ada bina dhammah, dhammun, fathun, wa kasrun, wa sukun. Ada dia itu mabni dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Nah, untuk yang mabni dhammah di sini di lirik atau bait alfiah itu wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay sakana.
min hudhu fatihin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wa sakinu kam. Jadi kalau untuk domah berarti haitsu. Nah kalau patah aina itu yaitu mabni patah. Terus kasrah itu amsi ka aina amsi haitsu wa sakinu kam. Nah, dan sukun itu kam dia itu. Wal ismu darbani, dan bermula isim itu ada dua jenis. Mana saja dua jenisnya? Pertama mu'rabun, pertama isim mu'rab, dan kedua namanya mabni. Apa arti mu'rab? Wa huwa al aslu. Dia isim yang mu'rab itu dia adalah asal daripada isim. Dan berarti mabni adalah cabang. Kebalikan dari fi'il. Wa huwa, dan dia mu'rab itu ma taghayyara akhiruhu, yaitu ma yang berubahlah oleh akhirnya ma itu bisa babil awamilid dakhilati alaihi, yaitu dengan sebab perbedaan amil yang masuk terhadapnya ma itu. Imma terkadang yang masuk itu terkadang yang berubahnya itu secara lapas bisa dilihat ke Zaidin seperti lapas Zaidin wa Amrin, dan seperti lapas Amrin. Misalnya Zaidin, Zaid itu ketika bermahal rafa maka ja'a Zaidun, maka Zaidunnya itu kelihatan tanwinnya, domatainnya atau domahnya. Nah ketika jadi mansub ra'aitu Zaidan, ketika jar marartu bi Zaidin. Nah semuanya itu terlihat secara lapas. Wa imma takdiran, dan terkadang perubahannya itu secara takdir, diperkirakan. Contohnya Musa wal fata. Musa ketika walaupun dia rafa nasab jar tetap saja dia, tetapi dikira-kirakan kalau dia rafa berarti dikira-kirakan domahnya di atas alif. Kenapa dikira-kirakan? Karena alif itu tidak bisa menerima harakat atau uzur dia. Nah, begitu juga ketika nasab dan ketika jar. Fata sama juga dengan Musa. Isim selanjutnya namanya isim mabni. Wa huwal far'u, dialah cabang. Nah, dia itu cabang. Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Dialah sesuatu yang tidak berubah oleh akhirnya dengan sebab bisa babil awamilid dakhilati alaihi, dengan sebab perbedaan amil yang masuk terhadapnya. Kal mudmarati, seperti isim dhamir, dia itu tidak berubah walaupun amil-amil berbeda yang memasukinya. Lihat di kitab dulu. Mana dia? Nah, fa'innaha, maka dia isim dhamir itu fa'innaha mabniyatun kulluha, itu dibina semuanya, muttasiluha wa munfasiluha, baik dhamir muttasil maupun dhamir munfasilnya. Kenapa? Li syabhiha bil huruf, karena menyerupai ia dhamir itu dengan huruf. Nah, ini tidak terlalu panjang, nanti itu untuk pembahasan kitab kawakibnya itu. Wa asma'i syarti, dan isim syarat. Fa innaha mabniyatun, maka ia isim syarat itu dibina. Kenapa? Liyashbahuha, karena serupa ia isim syarat itu bil harfi, dengan huruf. Alladzi huwa, yang ia huruf itu in syartiyah, yaitu in syartiyah berarti di sini isim syarat fil makna, yang di dalam maknanya. Lanjut, wa asma'il istifham, yang bina itu juga namanya isim istifham. Contohnya kaman, seperti lapas man, dia itu walaupun apapun keadaannya dia di sini mabni sukun. Man, wa ma, wa aina. Nah, ini namanya isim istifham. Li syabhiha, jadi man, aina, itu fa'innaha, maka dia man, ma, aina ini mabniyatun, dibina. Kenapa? Li syabhiha bil harfi, karena serupa dengan huruf. Alladzi huwa hamzatul istifham, yang dia isim istifham itu yaitu hamzah istifham. Wa asmaul isyarah,
Wa asma'il isyarati, dan isim-isim isyarah. Di sini kaza wazi, seperti lapas za atau hadza lah gitu kan. Hadza atau hadi ini isim isyarah. Wa haula fa innaha mabniyatun, kenapa? Maka sungguh isim isyarat ini dibinakan. Kenapa? Li syabihiha bil harfi fil ma'na, karena menyerupai huruf pada makna. Wa asma'il af'ali, dan isim fi'il kasah seperti kata sah di sini. Dia itu isim fi'il. Wa asma'il mausulati, dan isim-isim mausul. Wa asma'il mausulati yaitu kalladzi, seperti alladzi, wallati, walladzina, dan lain-lain. Faminhu, maka sebagiannya itu ma yubna, sebagian isim mabni itu ma yubna ala sukuni. Nah ini dia nih, sesuatu itu dimabdikan di atas sukun, contohnya kam. Nah ini tadi sudah kita bahas. Wa minhu ma yubna ala al-fathi, dan sebagiannya itu dibinakan di atas fathah, contohnya aina. Wa minhu ma yubna ala al-kasri ka amsi, dan sebagiannya dibinakan di atas kasrah. Jadi bina itu tetap sebagaimanapun keadaannya. Wa minhu ma yubna ala dhammi, sebagiannya dibinakan di atas dhammah, contohnya haitsu. Wal aslu fil mabni, dan bermula asal pada isim mabni itu ayyubna ala sukun, yaitu dibinakan di atas sukun. Nah ini tentang isim. Nah ini tentang fi'il juga terbagi menjadi dua. Nanti kita lanjutkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.